Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terbongkar, inilah alasan Rizal Ramli disingkirkan Jokowi dari kabinet. Rahasia mengapa Rizal Ramli atau RR disingkirkan dari kabinet kerja pada 2016 silam terungkap. Penyebabnya karena Rizal tidak disukai oleh Republik Rakyat Cina atau RRC. Soal ketidaksukaan RRC berujung pada pencopotan Rizal dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Disampaikan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB yang juga merupakan teman dekat Rizal, Adi M. Masardi. Adi menuturkan Beijing salah satunya terganggu dengan langkah Rizal dan kementerian yang dipimpinnya menginisiasi perubahan nama untuk perairan antara dari Pulau Natuna sampai Laut Cina menjadi Laut Natuna Utara. Bagi Beijing, perubahan nama menghilangkan klaim yurisdiksi mereka atas wilayah tersebut. Mereka, Cina ini sangat terganggu. Begitu tutur Adi kepada redaksi Rabu 5 Agustus. Bagi mereka, perubahan nama otomatis membawa konsekuensi kepemilikan. Pemikiran besar Rizal merubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara didasari kepentingan untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan tidak terpancing dengan ketegangan yang kerap memanas di wilayah tersebut. Mengingat selama puluhan tahun Laut Natuna merupakan milik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam ketetapan United Nations Convention for the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. Secara politik Indonesia bebas memberi nama apapun karena wilayah utara Laut Natuna miliki kita. Perubahan nama menjadi Laut Natuna Utara dilakukan setelah melalui serangkaian yang dilakukan sejak Oktober 2016, di mana dikoordinasikan Rizal dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, khususnya Tim Perunding Perbatasan Maritim Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah muncul temuan pengadilan arbitrase permanen di Den Haag, Belanda, mengenai perselisihan Laut Cina Selatan antara Cina dan Filipina yang menyimpulkan bahwa tidak ada dasar hukum atau historis untuk klaim Cina terhadap perairan Laut Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam itu. Tapi apa yang dilakukan oleh RR adalah gangguan besar bagi kedaulatan, gangguan bagi 9 dash line-nya Cina. Jalan menghentikannya, jangan biarkan RR tetap di kabinet. Begitu kata Adi. Setelah Rizal disingkirkan dari kabinet, pandangan pejabat Kementerian Maritim dan Sumber Daya soal perairan Natuna berubah 180 derajat, sangat membela kepentingan Cina. Alasan yang dikemukakan diantaranya WPP 711 yang ditetapkan meliputi ZEE Laut Natuna Kawasan Utara merupakan klaim sepihak Indonesia. Perubahan nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara bisa memicu eskalasi kawasan dengan Malaysia dan Vietnam. Dan perlunya menjadikan ZEE di Laut Natuna Kawasan Utara sebagai Zone of Peace and Freedom. Selain itu dinyatakan juga bahwa RI tidak perlu mempertaruhkan segalanya di ZEE tersebut karena total potensi ikan di kawasan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 225 juta ton per tahun. Pertimbangan yang disebutkan hanya terkait hubungan bilateral RI dengan Vietnam dan Malaysia, sama sekali tidak disebut Cina, padahal Cina yang paling terganggu dan menyampaikan protes keras. Masalahnya juga coba dikaburkan seolah-olah potensi ekonomi di kawasan itu hanya ikan, padahal sangat kaya migas. Ex-juru bicara Presiden era Abdurrahman Wahid itu mengungkap motif pemecatan Rizal lainnya adalah terkait reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur DKI waktu itu yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Rizal dicopot oleh Jokowi di tengah isu penyegelan Pulau G hasil reklamasi yang merupakan proyek milik Agung Podomoro Land. Rizal berpandangan reklamasi Pulau G harus dibatalkan karena dikerjakan secara serampangan dan ugal-ugalan alias terjadi pelanggaran berat. Keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, mengganggu lalu lintas laut dan nelayan. Selain juga karena pembangunannya dibangun di atas jaringan kabel listrik dan pipa gas bawah laut milik PLN. Lebih dari itu, ada anggapan reklamasi Teluk Jakarta dianggap termasuk bagian dari proyek rekayasa dari One Belt One Road atau OBOR yang dicanangkan Cina. Pemerintah Cina disebut-sebut berencana menjadikan Indonesia sebagai titik awal bangkitnya jalur sutra abad 21 di Asia Tenggara melalui program OBOR. OBOR mengintegrasikan 65 negara yang mencakup 4,4 miliar penduduk dan 40% produk domestik bruto atau PDB dunia.
Di salah satu kesempatan, RR bilang kita jangan mau jadi antek Cina. Runutannya logis, penghentian reklamasi memunculkan reaksi balik yang besar. Inilah yang membuat RR dikeluarkan dari kabinet. Begitu kata Adi. Setelah Rizal tak lagi di kabinet, proyek reklamasi dilanjutkan. Moratorium pembangunan reklamasi di pantai utara Jakarta yang diteken Rizal dicabut oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai penggantinya. Adi menepis spekulasi Rizal diberhentikan karena alasan kinerja. Menurutnya tidak ada celah. 11 bulan menjadi Menko, kinerja Rizal moncer. Banyak uang negara yang ia selamatkan. Rizal misalnya menentang proyek 35.000 megawatt dengan alasan bisa mengganggu keuangan PLN. Belakangan terbukti akibat harus investasi di proyek itu. Perusahaan setrum negara mengalami kebangkrutan. Data terbaru menyebutkan utang PLN 500 triliun rupiah lebih. Keberatan Rizal kepada PT Garuda Indonesia Tbk juga terbukti. Rizal satu-satunya menteri yang menolak pembelian 30 pesawat Airbus 350 dengan alasan bisa membuat Garuda bangkrut karena rute internasional Garuda tidak menguntungkan secara bisnis. Menurut Rizal, pesawat tersebut hanya cocok untuk penerbangan internasional jarak jauh. Sementara rata-rata tingkat isian atau load factor penumpang pada penerbangan internasional jarak jauh Garuda hanya 30% atau tidak pernah penuh. Dan nyatanya semester 1 2017, keuangan Garuda jeblok dan merugi hingga 283 juta US dollar. Garuda tidak bisa menyetor keuntungan kepada negara. Kepretan Rizal menurut Adi juga terbukti menguntungkan negara terkait perpanjangan kontrak Freeport, pembangunan kilang blok Marsela, kontrak Pelindo II dengan Jakarta International Container Terminal, dan masih banyak lainnya. Saat di kabinet, apa yang diperbuat RR murni untuk kebaikan bangsa. Soal kinerja tidak ada masalah. Kalau hanya karena urusan dari dalam negeri, tentu Jokowi akan mempertahankan RR. Apalagi Jokowi sendiri sampai harus 4 kali merayu RR agar mau membantunya di kabinet. Namun situasinya menjadi berbeda karena ada perintah kaisar yang faktanya siapapun tidak bisa menolak, apalagi menentang. RR menang debat lawan Luhut, semua tim ekonomi Jokowi wajib mundur. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli akhirnya luluh dan mau meladeni tantangan dari Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk bertatap muka, berdebat mengenai kebijakan utang dari pemerintah. Kesanggupan Rizal Ramli disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih atau GIB, Adi Masardi, sebagai juru bicara dalam jumpa pers di Bilangan Tebet, Jakarta pada hari Rabu 10 Juni. Adi juga menambahkan bahwa agar dapat melakukan debat itu menjadi lebih serius, Rizal Ramli juga mengusulkan adanya punishment. Jika Rizal Ramli kalah, maka dia berjanji tidak akan lagi mengkritik pemerintah. Kalaupun RR menang, dia minta semua tim ekonomi Jokowi mundur. Adi juga lalu menegaskan, antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Rizal Ramli bersahabat sudah sangat lama, apalagi sama-sama di kabinet Gus Dur. RR, kata Adi lagi, ingin menyampaikan pesan bahwa Luhut adalah menteri paling senior. Sebagai sesama menteri di era Gus Dur yang dikenal karena intelektual, Luhut pun harus bersama-sama ikut mewariskan demokrasi lewat dialog yang bertanggung jawab. Kader-kader demokrasi mendatang harus memiliki legasi bahwa ada tokoh-tokoh pendahulu yang menghormati demokrasi. Harapannya, ke depan demokrasi dan pemerintahan menjadi lebih baik. RR tidak melihat Luhut sebagai seorang personal, tapi sebagai representasi kabinet Jokowi. Oleh karena itu, dia juga menjawab tantangan dan ini bukan persoalan personal. Begitu kata Adi Masardi. Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap menantang debat bagi ekonom senior Rizal Ramli pada hari Kamis besok 11 Juni. Juru bicara Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jody Mahardi mengatakan bahwa pihaknya telah mengundang mantan Menko Equine era pemerintahan Abdurrahman Wahid itu melalui pesan singkat untuk menghadiri debat tersebut. Selain itu, Rizal Ramli, Luhut juga turut mengundang dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jamester Simarmata, untuk berdebat terkait dengan utang luar negeri ULN Indonesia pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.